Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarlita Nazwanilu, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan sistem administrasi wilayah Indonesia. Mari kita membahas tentang perkembangan jumlah provinsi di Indonesia. Pada saat kemerdekaan, jumlah provinsi yang ada di Indonesia hanya 8, yaitu Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Borneo, Provinsi Sulawesi, Provinsi Sunda Kecil, dan Provinsi Maluku. Pada tahun 1950, provinsi bertambah menjadi 11. Adapun provinsi yang mengalami pemekaran adalah yang pertama, Provinsi Sumatera menjadi 3 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Yang kedua, Provinsi Jawa Tengah. Perkembangan menjadi 2 provinsi, yaitu Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan pada tahun 1956 bertambah menjadi 15 provinsi. Yang mengalami pemekaran adalah 1. Provinsi Sumatera Utara yang berkembang menjadi 2 provinsi, yaitu Sumatera Utara dan Aceh. 2. Provinsi Jawa Barat yang berkembang menjadi 2 provinsi, yaitu Jawa Barat dan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Yang ketiga, Provinsi Kalimantan berkembang menjadi 3 provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Dan pada tahun 1957 berkembang menjadi 17 provinsi. Adapun provinsi yang mengalami pemekaran adalah Provinsi Sumatera Tengah berkembang menjadi 3 provinsi. Provinsi Sumatera Selatan berkembang menjadi 2 provinsi. Pada tahun 1958, provinsi bertambah menjadi 20 provinsi. Provinsi yang mengalami pemekaran adalah Provinsi Sunda Kecil, terbagi menjadi 3 provinsi, yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 1959, bertambah menjadi 21 provinsi. Yang mengalami pemekaran adalah Sumatera Selatan, terbagi menjadi Sumatera Selatan dan Lampung. Pada tahun 1960, bertambah menjadi 22 provinsi. Pada tahun 1964, bertambah menjadi 24 provinsi. Provinsi yang mengalami pemekaran adalah Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, berkembang menjadi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. 2. Provinsi Selatan dan Tenggara berkembang menjadi 2, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Pada tahun 1967, bertambah menjadi 25 provinsi. Yang mengalami pemekaran adalah Provinsi Sumatera Selatan, berkembang menjadi 2 provinsi, yaitu Sumatera Selatan dan Bengkulu. Pada tahun 1976, jumlah provinsi menjadi 27. Adapun provinsi yang mengalami pemekaran adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terbagi menjadi 2, yaitu Nusa Tenggara Timur dan Timur Timur. Pada tahun 1969, dengan masuknya Irian Jaya menjadi wilayah Indonesia, maka pada tahun itu jumlah provinsi Indonesia bertambah 1, sehingga pada tahun 1999, lepasnya Provinsi Timor Timur dari Indonesia menyebabkan jumlah provinsi berkurang 1 menjadi 26. Pada tahun itu juga, ada beberapa provinsi yang mengalami pemekaran sehingga menjadi 29 provinsi. Dan pada tahun 2000, jumlah provinsi di Indonesia bertambah menjadi 32. Dan pada tahun 2002, jumlah provinsi Indonesia bertambah menjadi 33 provinsi yang mengalami pemekaran. Mari kita bahas tentang letak dan nama provinsi di Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang terbentuk republik. Letak wilayah Indonesia sangat strategis karena Indonesia diapit oleh 2 benua,
yaitu benua Asia dan benua Australia, serta diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Pulau-pulau tersebut terbentang dari Sabang sampai Merauke dan berjumlah lebih dari 17.500 pulau, tetapi tidak seluruh pulau tersebut berpenduduk. Sebuah negara kepulauan berarti wilayahnya terdiri atas dataran dan lautan. Kita akan membahas perubahan wilayah laut teritorial di Indonesia. Pada tanggal 13 September 1957, pemerintah Indonesia mengambil sikap dengan menetapkan konsep wilayah perairan laut yang dikenal dengan Deklarasi Juanda. Inti dari deklarasi tersebut adalah laut serta perairan antar pulau menjadi pemersatu dan pemerhubung antar pulau, dan batas-batas wilayah laut diukur sejauh 12 mil dari garis dasar pantai pulau terluar. Deklarasi Juanda pada akhirnya mendapat pengakuan dunia pada tahun 1982 saat diadakan Konvensi Hukum Laut Internasional di Jamaika. Dalam konvensi tersebut ditetapkan bahwa dunia internasional mengakui keberadaan wilayah perairan Indonesia yang meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama, perairan Nusantara. Perairan Nusantara merupakan wilayah perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal laut, teluk, dan selat yang menghubungkan antara pulau yang satu dengan pulau yang lain di Indonesia, termasuk di dalamnya danau, sungai, maupun rawa yang terdapat di daratan. Selanjutnya, laut teritorial. Laut teritorial adalah wilayah laut dengan batas 12 mil dari titik ujung terluar pulau-pulau di Indonesia pada saat pasang surut ke arah laut. Bagaimanakah bila dua negara menguasai satu laut yang lebarnya tidak sampai 24 mil? Bila hal itu terjadi, maka wilayah laut teritorial ditentukan atas kesepakatan dua negara yang bersangkutan. Dan yang selanjutnya, batas landas kontinen. Batas landas kontinen adalah kelanjutan garis batas dari daratan suatu benua yang terendam sampai kedalaman 200 meter di bawah. Yang selanjutnya, batas zona ekonomi eksklusif. Pada tanggal 21 Maret 1980, Indonesia mengumumkan ZI, batas zona ekonomi eksklusif adalah wilayah laut terbesar selebar 200 mil yang diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Apabila ZI suatu negara berhimpitan dengan ZI negara lain, maka penetapannya didasarkan kesepakatan antara kedua negara tersebut. Dengan adanya perundingan, maka pembagian luas wilayah laut akan adil. Sebab, dalam batas ZI suatu negara berhak melakukan eksploitasi, eksplorasi, pengolahan, dan pelestarian sumber kekayaan alam yang berada di dalamnya, baik di dasar laut maupun air laut di atasnya. Oleh karena itu, Indonesia bertanggung jawab untuk melestarikan dan melindungi sumber daya alam dari kerusakan. Yang selanjutnya, peta wilayah laut teritorial Indonesia. Pulau yang ada di wilayah Indonesia berjumlah lebih dari 17.000 pulau, baik yang besar maupun yang kecil. Dengan banyaknya jumlah pulau menyebabkan Indonesia memiliki garis pantai yang panjang. Panjang garis pantai di Indonesia sejauh 81.000 km dan merupakan salah satu garis pantai yang terpanjang di dunia. Selanjutnya, usaha pelestarian laut di Indonesia. Apakah teman-teman sudah tahu kalau Indonesia disebut sebagai negara maritim? Mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim? Karena sebagian besar wilayahnya terdiri atas lautan. Sebagai negara maritim, keberadaan perairan memegang peranan penting dalam pemersatukan seluruh pulau-pulau yang berada di Indonesia. Laut memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan negara Indonesia. Selain sebagai sarana penghubung antar pulau, laut juga merupakan penghasil sumber daya hayati dan sumber daya non-hayati.